Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kalau kau ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, tidak henti kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Zat yang hari ini mengumpulkan kita di rumahnya. Zat yang hari ini masih memberikan kesempatan kita untuk hidup kembali setelah kematian kita dari malam dan tidur kita. Zat yang hari ini memberikan kesempatan kita untuk bertobat kembali, bahkan kita diberi kesempatan untuk hadir di rumahnya ini. Karena jika Allah tidak berkehendak, maka tidak ada satupun yang bisa dikerjakan oleh kita semua. Zat yang hari ini menjadikan paru-paru kita mengembang, mengempis dengan sendirinya. Jantung kita juga berdetak, berdenyut dengan tanpa kita perintahkan. Bahkan kalau tadi pagi Anda sempat makan, maka makanan tadi ketika masuk ke tenggorokan kita dan mulai masuk ke dalam lambung, usus seterusnya, maka tidak ada kuasa lagi kita di sana. Allah yang mengurusnya, Allah yang mengaturnya, Allah semua yang menjadikan itu menjadi sebagian, menjadi makanan, menjadi nutrisi bagi badan kita, sebagian lagi berubah menjadi kotoran. Maka Alhamdulillah adalah kalimat yang terbaik yang harus kita ucapkan terus sekalian untuk menjadikan kita lebih merasa begitu banyak dan berlimpahnya kasih sayang Allah kepada kita semua hari ini, insya Allah. Dan selalu dan taslim kita ucapkan, sampaikan kepada manusia yang paling baik akhlaknya, fisiknya, nasabnya, manusia yang setiap hari banyak memikirkan umatnya, yang mudah-mudahan kita semua nanti bisa bertemu dengan beliau di al-faut atau di teladannya Nabi SAW. Dan setiap kita membaca salawat kepada beliau, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita 10 pahala. Satu pahalanya sudah cukup membuat kita bisa hidup berlimpah rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan hidup kita dulu sekarang menjadi semangat kita untuk meneruskan apa yang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil peran dalam profesi tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, "Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan siapakah orang yang lebih baik pada orang-orang yang menyuruh kepada jalan Allah? Kalau mungkin ditanyakan apa pekerjaan yang paling baik? Pekerjaan paling baik adalah dai. Siapa itu dai? Kita semua dai. Kepadanya. Maka orang-orang yang mengambil peran ini, yang mana mereka meneruskan apa-apa yang ada dalam Al-Quran atau apa-apa yang disampaikan oleh Nabi kita SAW, maka mereka orang-orang yang terbaik yang kata Allah tadi disampaikan dalam Al-Quran tadi. Bapak sekalian, kalau bicara tentang halal haram yang mungkin menjadi tema kita hari ini, bahwa Islam memberikan sebuah pedoman yang sangat jelas, sangat sempurna tentang bagaimana konsep hidup. Bayangkan, kita diberikan petunjuk dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Mungkin sebuah perusahaan yang paling hebat di dunia pun tidak ada SOP sedetail itu. Cara pakai baju ada, cara bangun tidur ada, cara potong kuku ada, doa pakai baju ada, masuk kamar mandi ada, keluarnya ada, semua ada. Artinya, kalau itu betul-betul dikerjakan dengan benar dan baik dan dikerjakan sesuai dengan contoh dari Nabi SAW, maka harusnya kita mendapatkan kehidupan yang sempurna. Ya, meskipun pasti tetap akan ada ujian cobaan. Kalau kita pahami konsep-konsep itu teman sekalian, maka insya Allah kita akan jauh lebih menyenangi ibadah-ibadah daripada cuma sekedar hal-hal yang berhubungan dengan dunia. Kalau kita pelajari dari hadis Nabi kita Nabi SAW, bahwa konsep hidup atau konsep sehat seorang mukmin itu bermula dari kolbunya. Kalau tadi Anda yang membaca postingan saya tentang rezeki itu berhubungan dengan hati, memang iya. Orang-orang yang pagi-pagi disuruh Nabi berkatakan ketika pagi doanya Pak Alhamdulillah kan. Alhamdulillah itu bahagia pada rasa syukur. Rasa syukur itu pasti bahagia. Orang yang bahagia pasti Allah juga bahagia dengan dia. Seperti itu. Jadi saya melihat banyak sekali kita mungkin mengalami hal tersebut, di mana kalau kita perhatikan bahwa memang keseharian kita itu tergantung juga dari moodnya kita. Mood kita itu dipengaruhi oleh kolbunya kita, atau hati atau emosi atau perusahaan kita. Maka Nabi SAW sampaikan sebuah hadis bahwa Allah wa inna fil jasad mudghah, kata Nabi. Kata Nabi SAW bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika daging itu baik, baiklah semua. Jika daging itu rusak, rusaklah semua. Daging itu kan kolbu. Ada yang tanya, kolbu itu apa? Dia jantung kah? Atau mungkin jantung itu bagian dari kolbu, atau kolbu itu bagian dari jantung? Kita mungkin tidak mempermasalahkan itu, mungkin kita tidak membahas. Tapi yang lebih pentingnya bagaimana menjaga kolbu itu. Ya, konsep-konsep kolbu itu sekalian, dia bisa hubungan apa dengan halal atau dengan haram. Maka kolbu itu sesuatu yang dia sebelum mungkin sosok imajiner gitu ya. Sosok yang kita nggak tahu seperti apa, tapi mungkin ada bagian dari jantung kita ada pada kolbu, atau kolbu itu ada bagian dari jantung ya. Maka ketika dia terganggu dengan sesuatu hal ya yang berhubungan atau melanggar fitrahnya kita, maka kolbunya pasti terganggu ya. Terganggunya kolbu itu dengan apa? Dengan dosa, dengan maksiat. Maka kata Nabi SAW apa? Dosa itu sesuatu yang membuat was-was, cemas. Dosa itu sesuatu yang membuat kita was-was atau cemas. Dan semakin kolbu tadi dijejali dengan hal-hal seperti itu, maka otomatis lama-kelamaan kolbu tadi tidak akan mampu menjadi peran, tidak akan mampu mengambil peran dia sebagai raja.
Kalau kita baca dalam hadis itu kan menceritakan tentang halal haram. Ya, idal halal bainul haram wa bainahuma mushtabihat, kata Nabi. Bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kalau mau aman hatinya, mau aman imannya, maka tinggalkan yang haram, jelas tinggalin. Ya, haram jelas tinggalin. Syubhat saja disuruh tinggalin. Syubhat saja disuruh tinggalin. Bagaimana seorang Sabit bin Ibrahim? Sabit bin Ibrahim baru sekali adalah ibunya seorang yang mulia, yang soleh. Ceritanya suatu hari dia melewati suatu perkebunan apel. Perkebunan apel tersebut akhirnya ada apel yang jatuh di situ. Ya, ceritanya. Lalu akhirnya orang tadi, si Sabit ini seorang yang laki-laki namanya Sabit, dia makan apel tadi. Pasca dia makan, apel itu jatuh dengan sendirinya di tengah jalan gitu kan. Lalu dia makan setengah apel tadi, tiba-tiba muncul sensornya. Sensornya apa? Dia langsung bilang, jangan-jangan apel ini nggak halal ini. Ceritanya begitu. Baru satu gigitan gitu bahasa kita. Apa yang terjadi kemudian? Dia minta ketemu dengan yang punya kebun apel itu. Dia minta ketemu dengan yang punya kebun apel tadi. Singkat ceritanya, ketemulah dia dengan yang punya kebun apel tadi, dan dia ceritakan, saya merasa gelisah, saya merasa was-was karena saya makan apelnya Anda tanpa izin Anda. Ceritanya begitu. Subhanallah, akhirnya saya sekarang mau, ibarat kata bahasa kita, silakan Anda hukum saya, kasih sanksi saya. Kata Sabit bin Ibrahim tadi. Tak lama kemudian, si punya kebun apel ini bilang sama Sabit, dia bilang gini, baik, kalau Anda minta sanksi, maka saya akan nikahkan Anda, kata dia, dengan anak perempuan saya. Anak perempuan saya ini matanya buta, ya, telinganya tuli, mulutnya bisu, nggak bisa ngomong. Dia bilang, anak saya itu tuli, bisu, dan buta. Dia ngomong gitu. Ini berat sekali, makan apel sedikit gitu, hukumannya kayak begitu. Tapi karena orang soleh, dia paham, dia ambil peluang. Kenapa? Karena dia ngerti satu makanan yang dimakan seorang itu sekali, maka kalau bahasa hadisnya itu 40 hari nggak diterima amalnya. Dia ngerti ya hadis itu, si Sabit ini. Akhirnya singkat cerita, terjadilah akad nikah. Ya, Sabit ini menikah, dan subhanallah sudah selesai nikah, diantarlah dia menjumpai anaknya bapak yang punya apel itu. Ya, deg-degan kan? Karena deg-degan, baru nikah ketemu dengan istri yang buta, tuli, bisu. Tapi waktu dia ketemu, ya, ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikatakan bapaknya secara makna fisiknya. Ternyata wanita tersebut cantiknya luar biasa, ya, suaranya luar biasa. Terus Sabit ini tanya, berarti bapakmu itu bohong, katanya. Dia kan cerita, Anda buta, tuli, bisu. Wanita ini menjelaskan apa? Iya, saya buta. Buta maksudnya selama ini saya menjaga pandangan saya dari hal-hal yang diharamkan Allah. Saya tuli, dia bilang, saya menutup telinga saya dari semua hal-hal yang membuat atau yang diharamkan Allah. Ya. Kemudian saya bisu, saya tidak mengucapkan kecuali apa-apa yang Allah halalkan. Wah, luar biasa kan? Gara-gara apel. Ya. Dari perkawinan yang penuh berkah ini lahirlah seorang ulama besar, Imam Abu Hanifah. Ya. Imam Abu Hanifah seorang imam besar dalam Islam, Masya Allah, ya. Asbab dari orang tuanya menjaga halalan apa yang dia makan. Hatta bahkan hanya cuma dengan sekedar satu gigitan apel, orang yang beriman itu takutnya luar biasa. Ya, maka kalau kita bicara kurban, contoh aja nih, supaya Bapak Ibu mulai aware ya nanti ke depannya. Kurban itu ketika Anda beli sapi atau beli kambing, coba tanya, yang ngasih makan sapi atau kambing tadi, dia ngambil daunnya di mana? Kalau dia ngambil daunnya orang, haram. Ada tidak keberkahan pada sapi atau kambing kita tadi kan? Jadi ada bahasa sanatnya itu kemana? Sanat dia mengambil makanan tadi dari mana? Artinya apa? Kalau kita bicara pada konteks kita sebagai ibu, bapak, sebagai suami atau istri, ya, maka kalau seandainya ada makanan, minuman atau harta tidak halal yang diberikan oleh si ayah atau ibu kepada anaknya, pasti ada hubungannya nanti dengan behavior atau dengan tingkah laku si anak tadi. Karena kolbu hanya menerima yang baik-baik saja. Hati kita itu hanya menerima yang baik-baik saja. Kalau dia diberikan terus-menerus yang tidak baik, pasti akan ada perubahan perilaku. Pasti ada. Maka dalam Islam kan ada satu doa yang kita mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau membaca doa tersebut, Allahumma fini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Minta sama Allah agar dibebaskan atau diberikan harta yang halal saja. Saya ada 1-2 hari ini
sebulan ini lah kurang lebih ada mendapatkan apa tuh namanya berita, ada seorang teman saya, masya Allah, orangnya baik sekarang dan sudah hijrah juga, dia seorang ibu-ibu akhwat juga, ngaji segala macam. Tiba-tiba, subhanallah, semoga Allah ampuni dia. Ibu ini gue sekalian kena sakit, dan sakit yang gak tanggung-tanggung, leukemia. Umurnya sepatnya belum ada 40 juga. Awal diagnosanya beliau kena anemia aplastik, itu salah satu penyakit langka juga. Anemia aplastik, lalu nggak lama kemudian berubah diagnosanya, mungkin karena apa segala macam saya nggak tahu lah, dan dapat diagnosanya leukemia. Tiba-tiba matanya buta, tangannya nggak bisa digerakkan. Singkat cerita, saya sempat ngobrol ya dengan istri saat itu, setelah si Fulan tadi sakit gini nih. Terus saya cerita dia kerjanya apa dulu. Dan ternyata dia kerja dulu di bank konvensional. Ya, bank seperti itu. Sekarang kalau kita baca hadisnya atau kita baca apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, Allah mengumumkan perang kata Allah. Ya, karena ada halal kan. Dan itu bukan sekali saya lihat, berkali-kali ada lagi yang tiba-tiba suaminya mati mendadak, anaknya tiba-tiba gila, ada. Karena harta yang haram. Seperti itu. Jadi itu cara Allah untuk apa? Cara Allah untuk membersihkan dosanya. Jadi ingat, satu suapan makanan yang masuk dalam mulut kita, Bapak sekalian, dia akan menjadi bagian dari gennya kita. Dia akan menjadi bagian dari tubuh kita. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, salah satu sahabat mulia Bapak sekalian, yang pernah suatu hari dikasih makanan oleh seseorang. Dia makan. Waktu lagi makan tersebut, yang ngasih makan kasih tahu sama dia. Dia bilang gitu, itu makanan yang kau makan tadi adalah hasil dari aku menenung berdukun, kata dia. Apa yang Abu Bakar kerjakan? Langsung dia colokin lehernya, tenggorokannya untuk mengeluarkan makanan tadi. Kenapa? Saking pentingnya urusan halal dan haram dalam Islam. Maka kalau kita lihat dalam Al-Quran, kata-kata Allah, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban, kata Allah. Makanlah yang halal dulu, kata Allah, dan thayyib. Ya. Makan yang halal dulu. Halal itu nanti secara substansinya mungkin sapi halal, disembelih secara syar'i, ayam halal disembelih secara syar'i. Tapi masalahnya dari mana uang untuk membeli itu? Ya, jadi kalau maaf ya, kalau mungkin saya boleh memberikan nasihat kepada saya dan teman-teman sekalian, kalau ada banyak masalah di rumah tangga kita, coba lihat, ini sumber rezekinya dari mana? Sumber rezekinya dari mana? Ya, kalau seandainya ada sumber rezeki yang tidak halal, maka coba di-cut dulu, dipotong sumber rezeki yang halal. Jangan ambil lagi di situ. Minta sama Allah, serius, sungguh-sungguh minta, pasti Allah kasih. Sebab apa? Tadi balik-baliknya, tidak tenang, masalah anak dan penyakit segala, termasuk penyakit juga akan datang di situ. Ya. Kalau ada makanan yang tidak halal, termasuk juga obat-obatan. Hati-hati zaman sekarang juga banyak obat-obatan yang tidak halal. Ya. Dan Bapak Ibu jangan lihat sih. Jadi kalau Anda makan obat atau makanan nggak yakin halalnya, kata Nabi kan, kalau mau jaga imannya maka tinggalin yang ragu-ragu, yang was-was, yang syubhat tadi. Halal jelas, haram jelas, di antara keduanya ada syubhat. Syubhat yang terus-menerus dikerjakan seseorang, maka dia akan jatuh kepada yang haram. Ya, kalau sudah jatuh pada yang haram, maka tadi saya katakan akan banyak masalah, dan masalah yang biasanya yang paling dominan dalam diri kita adalah dicabutnya kelezatan iman di situ. Cabut. Karena tidak akan berkumpul kebaikan sama keburukan, nggak bisa. Jadi kalau ada orang tanya, saya ngelihat ada seseorang, bahkan bukan, kita ngelihat ada seseorang yang dia sholat iya, puasa iya, sedekah iya, tapi masih maksiat, berarti dia belum sholat, dia belum puasa, dia belum sedekah. Bisa jadi karena apa? Ada yang masuk ke dalam tubuhnya, dirinya yang tidak halal, seperti itu. Bahkan yang luar biasa, kemarin seorang sahabat saya cerita, ada seorang hafiz Quran, coba bayangkan, hafal Quran 30 juz tidak sholat. Karena Quran itu orang kafir bisa hafal kalau dibaca-baca terus-menerus. Tapi lihat, kalau Anda baca atau lihat tulisan saya tadi tentang bagaimana ceritanya tentang kita memprogram ulang diri kita itu dengan memasukkan sesuatu ke dalam air, itu ada ilmunya sebenarnya. Ya. Bahasa saya itu coding. Kita mengcoding diri kita kembali dengan apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Bisa. Ya. Berbicara dengan air. Jadi kalau Anda baca resep yang pernah saya tulis di Instagram saya itu tentang resep TBC JSR, sudah baca?
Mungkin Bapak Ibu pikir, karena saya bilang itu resep memang dipakai oleh seseorang teman saya juga yang dia sudah multiple drug resistant, dia sudah resisten obat-obat TBC itu sama dia, dan dia pakai resep itu. Tapi ada satu hal yang dia luput ceritakan ke saya, dan saya baru ngerti jawabannya sekarang. Apa? Setiap malam dia bangun, dia baca Quran, di depan dia ada air putih yang dia bacakan air tadi, dan setiap malam itu pula dia minum air itu. Jadi dia bilang begini, besar kemungkinannya bukan kunyitnya, bukan daun timnya, bukan daun bidaranya yang mengembalikan kesehatan dirinya, tapi air tadi. Ya. Dan proses pengkodingan tadi itu hanya bisa dilakukan dengan media air. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran apa? وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup dari air semua. Ya. Maka judulnya kalau sekarang, sebelum kita ini kompas sedikit nggak apa-apa. Jadi kalau Anda misalkan pengen minum atau makan sesuatu, ya butuh air kan, dan oksigen atau mungkin air tadi ketika ada masuk di situ senyawa atau kompleks kompon, saya mungkin misalkan ya, misalkan kurma kayak begini, kurma begini ketika Anda masukkan dalam air, maka kurma ini akan menjadi, atau asam amino pada kurma ini akan larut dalam air. Ya, akan larut dalam air. Maka sebenarnya air nabis itu salah satu air terbaik bos sekalian. Air teman kurma itu salah satu air terbaik. Kenapa? Karena ya tubuh kita tersusun atas, atau gen-gen kita itu bahan bakunya asam amino. Ya. Kenapa banyak orang zaman sekarang sakit? Karena dia sudah tidak mengasup lagi asam amino dalam tubuhnya. Itu loncat dulu, kita kembali ke halal. Ya. Jadi sudah mulai paham kenapa, ingat asam amino nanti. Kenapa sekalian urusan halal dan haram ini sesuatu yang sangat urgent dalam Islam. Tidak akan diterima sekalian. Bahkan ada Nabi pernah menyebutkan sebuah hadis bahwa ada seorang di tengah padang pasir, seorang yang miskin, dia berdoa ya Rob kata dia begitu. Terus dia bilang, kata Nabi apa? Bagaimana doanya mau diterima? Makanan yang haram, pakaian yang haram, dari yang haram, apa yang dipakai itu haram semua, nggak bakal diterima. Kenapa? Allah maha baik dan hanya menerima yang baik-baik. Jadi mulai sekarang kalau mau nyensor dalam kehidupan kita terus sekalian, apa tuh namanya? Coba lihat dulu asal rezeki kita dari mana. Kalau ada sesuatu yang tidak halal di situ, maka segera potong. Kenapa? Akan banyak masalah muncul dari situ, dari sumber yang tidak halal tadi. Ya, artinya apa? Misalkan suaminya bekerja di tempat yang tidak halal rezekinya, dia kasih makan kepada anak isinya ayam mungkin, atau tempe, atau sayur, itu semua halal. Tapi karena rezekinya dari yang tidak halal atau haram, maka makanan tadi statusnya menjadi tidak halal. Ya. Kalau sudah tidak halal, apa yang terjadi? Balik-baliknya akan banyak masalah, mulai dari penyakit akan kena, tidak tenang hidupnya, ibadah nggak tenang, begitu. Ya, jadi mulai sekarang, mulai dilihat sanadnya dari mana. Para sahabat soleh, para sahabat yang dulu ketika mereka mendapatkan rezeki di suatu, mereka bertanya, ya, lebih baik kau jangan kasih kami makan kalau seandainya rezeki yang kau dapatkan ini dari tempat atau dari sumber yang tidak halal. Ya. Sebab apa tadi? Efeknya banyak. Nauzubillah min dzalik sekalian. Ya. Semoga Allah jauhkan kita dari harta yang haram, makanan yang haram. Ya. Apapun yang haram, jangan pernah masukkan tubuh kita. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, semoga Allah Bapak sekalian memudahkan kita dalam urusan kita dengan orang lain. Ini yang sering bikin saya takut sekali. Kenapa takut ini? Kalau Anda injak, atau mungkin ada seorang menginjak, Anda turun dari masjid ini, lalu sepatu Anda atau mungkin sendal Anda menginjak sendal orang lain dan menyebabkan sendal orang lain kotor, dan orang itu nggak ridho, maka kita dihisab nanti. Harus Tuhan. Dan kalau dia nggak ridho, urusannya bukan sama Allah, kita ditanggung sama Allah, selesai. Tapi kalau urusan sama orang lain, kita harus minta maaf sama dia. Ini yang membuat para salafus saleh orang sering takut. Kenapa? Takut mikirin berapa banyak lisan kita, ya, sikap kita mungkin yang pernah menyakiti orang lain. Dan kalau sudah sakit, bos sekalian harus minta maaf. Perkara diterima maaf kita atau jauh sana dia. Ya. Pernah kan kita mendengar bahwa pernah Nabi bertanya bahwa siapa di sini yang pernah tersakiti denganku, kata Rasulullah. Nah, hadis ini ada seorang yang mengatakan, aku ya Rasulullah, waktu itu cambukmu kena diriku, kata sahabatnya. Dan seterusnya disebut. Ya. Maka zaman sekarang hati-hati dengan sosmed, hati-hati dengan fitnah, hati-hati dengan gibah.
karena itu termasuk dosa besar kan. Kayak zaman sekarang kan yang ngomongin saya banyak. Bahagia banget saya, tenang aja. Allah nanti di depan Allah saya akan minta pahala sholatnya, sedekahnya, bahkan hajinya satu-satunya saya akan minta. Itu dahsyatnya hisab itu. Maka jangan ribet dengan urusan orang lain, urusin sendiri. Ya. Apalagi zaman sekarang kayak sosmed kan luar biasa. Kita kadang-kadang gampang sekali mengeluarkan sikap atau mungkin kata-kata yang bisa jadi itu menyakiti orang lain. Ya. Dan itu bermula dari apa? Ya, salah satunya dari makanan atau harta yang tidak halal. Abu Dujana salah satu sahabat Nabi sekali ketika beliau mau meninggal ketika meninggalnya, para sahabat melihat jidatnya itu seperti ada lampu, ada cahaya, bersinar luar biasa. Lalu para sahabat bertanya kepada dia, ini apa amalanmu gitu kan, sampai kayak begini luar biasa bagusnya meninggal. Lalu dia salah satu dia katakan, aku tidak pernah ikut campur dengan urusan orang lain yang bukan urusanku. Salah satu rahasia. Dan itulah salah satu cara kita untuk menjaga hati atau iman atau kolbu kita. Ada salah dua cara untuk menjaga diri. Yang pertama apa? Jangan banyak bicara. Yang kedua jangan banyak omong. Contoh begini, ada orang tanya, Bapak mau kemana? Mau ke pasar. Selesai. Dia kata itu doang kan? Mau kemana? Mau ke pasar. Dia kan nggak tanya lagi kan, pakai apa, dengan siapa. Kalau nggak ada pertanyaan itu nggak usah jawab. Salah satu caranya. Ya. Karena semakin banyak bicara seseorang yang tidak ada manfaatnya, semakin lemah imannya. Yang pertama, semakin banyak makan seseorang, semakin lemah juga imannya. Maka salah satu cara untuk mengurangi atau menguatkan iman adalah mengurangi makan. Dan salah satu tanda orang banyak makan apa? Gemuk. Dan nanti sudah sampaikan itu kan di akhir zaman kata Rasulullah, aku melihat di kalangan umatku banyak dari mereka yang sehat nggak mungkin? Lucu nggak? Saya segar, menurut saya nggak lucu. Apa lucunya gemuk menurut saya sih ya? Justru malah kalau langsing ideal, maka Nabi kan mencontohkan. Ada lihat yang bagaimana seorang Pak Agim cerita, bahkan dia cerita bahwa six pack itu kata beliau tuh bagian sunnah Nabi. Meskipun kalau nggak bisa kerjakan nggak wajib banget, tapi itu bisa dicontoh gitu kan. Ya, gimana mau six pack? Pagi nasi goreng, teh manis, bakwan, kerupuk, apa lagi? Niatnya. Habis makan gitu biasanya ngapain? Ngantuk kan? Sekarang saya tanya, kenapa ngantuk? Enggak, sebenarnya kalau ada makan yang diubah, kalau bagi-bagi makan tempe sama kurma nggak ngantuk, serius. Coba aja bagi-bagi makan tempe sama kurma, atau kurma tempe kan tempe nih. Tempe ya, Anda celupin ke air, kemana ke madu, kurang air. Anda celupin ke madu, Anda makan tempe, nggak bakal ngantuk, serius. Adanya apa? Lapar. Adanya lapar. Baguslah kalau lapar, karena memang proses detoksifikasi badan kita itu hanya terjadi kalau orang itu lapar. Proses itu salah satunya namanya apa? Apoptosis atau autofagi, salah satunya. Kemarin saya sampaikan di kajian mana, saya bilang begini, ada salah satu yang menarik boskan, bahwa ternyata tubuh manusia itu mereka melakukan proses bunuh diri sel namanya. Bunuh diri sel kita itu namanya apoptosis. Secara umum, apoptosisnya badan kita itu, sel-sel kita itu terjadi di 11 sampai 14 hari secara umum. Kalau kita ambil tengahnya, yaitu 12 hari, maka akan ketemu 365 dibagi 12. Ketemu berapa? 30. Artinya apa? Muslim tidak muslim dia harus puasa selama 30 hari dalam setahun. Paham maksudnya? Dan menariknya umat Islam dikasih banyak privilege. Ya. Dengan 30 hari menahan lapar. Kalau Bapak Ibu sekalian pahami baik-baik, sebenarnya yang disuruh Allah dengan puasa itu apa sih disuruh? Yang mau dibersihkan apa sih? Kolbunya sebenarnya. Kolbunya yang mau dibersihin sama Allah. Ya. Maka lihat apa kata Nabi SAW kalau orang itu berbuka puasa. Ada dua kenikmatan dia ketika dia berbuka. Yang pertama apa? Dia akan bertemu dengan Allah dan menatap wajah Allah dengan buka puasanya tadi. Yang kedua, buka atau makan itu bikin dia bahagia. Makan itu bikin bahagia, tapi kebanyakan makan bikin sedih. Ya, kenapa sedih? Karena imannya, akalnya nggak bisa berjalan dengan baik lagi. Ya, jadi itu dapat 30.
Yang menyedihkannya apa? Yang menyedihkannya selama 30 hari Ramadan di negeri kita justru malah inflasinya paling tinggi. Kenapa? Karena mikir hari ini buka sama siapa, ya kan? Akhirnya restoran full book. Jadi kalau booking hari pertama Ramadan baru dapat nanti hari ke-20. Ada kayak begitu restoran? Ada. Padahal yang mau dikejar apa? Padahal ada satu studi di Taiwan. Saya pernah baca bahwa ternyata orang-orang yang makan di rumah itu ternyata punya hormon bahagia atau kasih sayang gitu kan yang jauh lebih tinggi daripada makan di luar. Jadi kalau Anda pengen rumah tangganya lebih harmonis, maka makan bareng-bareng. Jangan makan di luar. Sekali-sekali oke lah, tapi sering-sering nggak bagus. Kenapa? Baik, saya tanya ibu-ibu yang masak. Kalau Anda masak, sekalian, ibu-ibu khususnya, misalkan Anda masak sup, ditakar tuh. Jahenya sekian, cengkehnya sekian, kayu manisnya sekian, kentangnya sekian. Tapi waktu masak itu lagi bete, apa yang bapak-bapak rasakan dengan masakan tadi? Gak enak. Karena dalam masakan itu ada cinta, ya kan? Ada cinta, ada kasih sayang gitu kan. Maka memang makan yang terbaik itu kan dianjurkan lagi pakai tangan. Kalau memungkinkan pakai tangan, kalau nggak memungkinkan pakai kuas, dalamnya pakai sendok nggak masalah. Maka kalau Anda mau mengajarkan cinta di anak-anak, ini kan rezeki sudah halal tuh, maka suapi anak-anak kita dengan makan. Maka nanti mencontohkan dengan makan bersama istri. Ya suap-suapan. Jangan waktu akad nikah doang. Pertama dan terakhir. Habis itu lupa. Mandi bareng, makan bareng, tapi itu Islam mengajarkan terus sekalian. Ya, nah baik. Jadi kalau tadi pembahasan tentang halal, ya tentang halal itu saya kira ini sudah cukup paham sekalian, dan mudah-mudahan sekali lagi sampaikan, mudah-mudahan Allah jaga kita dari makanan-makanan minuman yang tidak halal. Karena itu penting sekali. Penting karena apa? Hubungan dengan iman, hubungan dengan ibadah. Ya. Lalu masuk yang kedua. Yang perlu kita perhatikan sekarang adalah kenapa atau mungkin bagaimana caranya kita bisa memahami badan kita. Baik, saya kasih ilustrasi supaya Bapak paham. Memahami status kesehatan. Gini, kalau Anda punya mobil, sebuah mobil sport car lah gitu kan, mobil sport gitu kan, yang harganya mungkin miliaran lah gitu. Di sini kan banyak dijual. Let's say mungkin harga mobil itu 10M misalkan. Lalu kita beli mobil itu. Ya. Pertanyaannya, mobil ini kalau kita miliki akan diisi dengan bahan baku apa? Pertama atau premium? Pasti pertama lah. Karena memang pabrik yang bilang kalau diisi pertama nanti mobil ini bisa hidup atau masa hidup mobil sekian tahun gitu misalkan. Kalau diisi dengan premium misalkan mobil mahal tadi, apa yang terjadi? Pasti mobil tadi akan bermasalah. Mobilnya bakal ngadet-ngadet. Kemudian yang bawa mobil pun stres. Ya. Nah, kalau pertanyaan itu saya kembalikan ke Anda semua. Mahal mana mobil tersebut dengan badan kita? Jawabannya sudah tahu saya. Mahal badan kita dong. Iya kan? Tapi saya tanya, kira-kira bahan bakar yang kita masukin apa? Saya kasih 3 pilihan. Premium, pertama, atau oplosan. Apa kira-kira? Ada orang, PD-nya luar biasa. Saya premium pertama. Saya tanya, satu hari atau dalam seminggu itu berapa kali makan sayur sama buah? Berapa banyak minum air putih? Berapa banyak puasa? Terus saya tanya lagi, sekarang aja coba yang nggak puasa nih hari ini, saya tanya, siapa yang hari ini sudah makan buah dan sayur? Coba angkat tangan. Dikit kan? Baik. Saya sekarang tanya dengan pertanyaan, jawabannya akan banyak banget jawabnya, angkat tangan. Siapa yang hari ini sudah makan produk yang mengandung tepung, gula, nasi sama minyak? Coba angkat tangan. Jujur aja, coba jujur, angkat tangan. Gak mau angkat. Gitu kok mau sehat. Kenapa lu ikutin Idul Akbar ribet banget, makan tempe sama kurma ribet? Saya makan terus aja, makan ini makan itu segala macam itu kan, silahkan aja, kan lakum dinukum waliyadin. Toh gini baru sekalian, saya tadi dapat adalah teman sahabat saudara juga, dia konsul karena suaminya sakit asam urat, dan pernah saya lihat suami beliau ini, masya Allah, makan masih gitu-gitu aja, masih banyak. Kemudian nasi yang pakai gula itu loh. Kalau saya ngomong nanti saya dituduh anti nasi gula. Zaman sekarang harus hati-hati ngomong. Nasi yang pakai gulai, terus ikannya kemudian digoreng, kasih cabai gitu kan, kasih kuah gulai gitu kan. Makanya kayak begitu gimana mau saya coba? Ya, sedangkan apa?
Sedangkan kalau bicara asam urat kan gitu kan, ada asamnya. Urat itu katakanlah uric acid itu dalam tubuh kita ada, tapi kalau uricnya, asidnya berlebihan, apa yang terjadi? Pasti akan muncul masalah dan radang di situ. Maka apa yang bikin asam? Yang pertama apa? Bukan. Yang paling bikin asam badan kita apa? Pikiran. Oh iya, bahasa saya pikiran asam. Maksudnya apa? Gak ada syukur-syukurnya tiap hari. Ngelihat orang gak ada benernya. Ngelihat orang macam semua orang masuk neraka saja. Dia penghuni dan panitia surga. Ada gak ada benernya. Makanya Urwah bin Zubair pernah menyaksikan waktu dia mendapatkan suatu musibah dan orang tanya, kenapa anda begitu luar biasa? Terus kata anak-anaknya, keluarganya, kenapa anda begitu luar biasa, punya mental kayak begitu? Dia bilang apa? Kalau saya melihat orang lain dan dia punya kebaikan, saya akan sangat yakin orang itu punya kebaikan yang lain gitu. Paham maksudnya? Jadi maksudnya melihat orang yang sekalian, jangan lihat celahnya saja, jangan lihat kurangnya aja. Pasti ada kebaikan yang dilakukan juga gitu. Ya. Termasuk juga kalau nanti mau marahin, maksudnya kan mau gini, suami sama istri misalkan ini tata cara menata pikiran. Suaminya lagi marah sama istrinya. Wanita itu makhluk yang lemah akalnya, ya, karena mereka sukanya bersikap, berpikir, berkeputusan dengan emosi. Itu perempuan. Maka perempuan itu kalau dalam Islam, kalau dia bersaksi butuh 2 perempuan, nggak cukup 1, karena nggak bisa percaya. Kata-kata dia menghadus nanti begitu. Wanita itu nggak bisa dipercaya. Kenapa? Mereka bersikap mengambil sesuatu itu karena emosi gitu. Nggak usah dilawan, orang hadis kok. Ya. Maka ketika dia melakukan satu kesalahan, si suami gitu kan, ubah framing anda, ubah kotak bingkai anda sama dia. Kalau dia melakukan kesalahan, diubah. Bagaimana cara menata hati gitu kan? Pandangi dia sebagai anak kecil yang melakukan kesalahan. Kalau anak kecil melakukan kesalahan, jangan dimarahi, kasih hati gitu. Ya kan begitu? Kalau nggak seperti itu apa? Akan muncul masalah terus. Termasuk anak. Jadi pandangnya dia sebagai sosok anak kecil yang butuh dirangkul, dinasehati. Apa? Cara bikin ibu-ibunya bahagia setelah dia ngambek marah sama anda, bawa ke toko emas berlian, suruh beli emas. Betul lah. Kalau ada duit, lihat dulu lah. Nanti kalau sudah uangnya berlebihan baru beli. Penting bawa dulu. Saya mau ajak kamu ke toko emas. Pilihlah dulu yang mana kamu suka. Ayah yang berjuang. Ya. Maka jadi saya katakan pikiran yang sah. Lihat bagaimana apa yang Nabi lakukan tiap hari. Jadi dari mulai pagi pilihan hidup kita bersejarah cuma 2. Kalau nggak sabar ya syukur. Kalau nggak bersabar bersyukur, dan dua-duanya bikin bahagia. Orang yang tidak bersabar, orang tidak bersyukur pasti rezekinya seret. Itu bahasa saya tadi. Ya Allah mau kasih rezeki. Ya. Bagaimana dia mau keluarkan? Kalau dia sendiri pelit sama dirinya. Disuruh makan ini yang sehat nggak mau, mahal. Kan gitu kan? Kalau dia belum tahu bahwa ada hadisnya, dia mengatakan apa? Nanti bilang begini, nanti bilang bahwa sedekah itu paling baik sama keluarga, betul. Tapi sedekah yang tidak kalah baik adalah sedekah kepada diri sendiri. Jadi ketika anda makan sehat, minum sehat, dan anda niatkan sebagai sedekah anda kepada diri anda, maka insya Allah dapat pahala. Ketika anda makan minum madu, minum jeruk nipis, makan apapun yang sehat itu, dan anda niatkan untuk bersedekah pada diri kita, maka kita akan dapat pahala di situ. Jadi mulai sekarang jangan lagi, kalau sudah tahu nggak sehat, jangan lagi dimasukin kan gitu. Ya, kalau udah tahu yang dimakan itu nggak sehat, kenapa saya nggak makan ini, nggak makan sehat? Ya karena saya kan nggak sehat. Kalau udah tahu nggak sehat masih dimakan juga, namanya apa? Namanya apa? Zolim kan? Meskipun mana zolim ini luas sekali. Ya. Sudah tahu nggak boleh, bukan nggak boleh, kan anda makan sebulan, maaf, akan saya tanya, karena nasi goreng itu sehat kan? Oh sedih gitu jawabnya. Nasi goreng itu sehat kan? Kenapa dimakan? Enak kan? Gitu. Sekali-sekali boleh lah, silakan. Setahun sekali, 6 bulan sekali. Tiap hari makan nasi goreng. Kayak nggak ada makanan lain aja. Udah tahu nggak sehat kan? Masih dimakan. Ribet amat sih, gitu kan? Makan sayur, buah, segala macam. Yang kita mau kerjakan itu sekalian adalah membangun habit. Bersedekah itu secara itunya lah, dengan cara memberi yang terbaik. Terutama kalau urusannya sama Allah. Ya. Bicara, jadi kita dari bicara tentang hati segala macam, ini caranya dulu. Jadi kalau anda misalkan malam mau sholat atau mungkin lagi sholat kayak begini, jangan pakai kaos oblong kalau sholat, nggak sopan. Betul nggak? Mau ketemu Tuhan, masa pakai kaos oblong?
Ya, bahkan Nabi kita SAW bahkan mengajarkan bahwa kalau mau sholat itu bersiwak, pakai wangi-wangian kan gitu. Karena urusannya sama kita. Ya baik. Jadi cerita awalnya itu. Jadi bagaimana kita menjaga kolbu dengan cara apa? Dengan cara berbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Biar nanti hatinya sehat. Jadi kalau ada orang nggak sehat, mungkin bisa jadi dia belum banyak berbuat baik, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Jadi kalau sekarang Anda lagi kayak sekarang nih, yang celengan lewat tuh, mau saya tantang nggak Anda? Mau saya tantang? Gak berani. Anda yakin nggak dengan janji Allah? Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar janji. Semua yang kita keluarkan di jalan Allah pasti diganti. Betul? Artinya apa? Kalau Anda punya uang di dompet Anda misalkan ada 100.000 sama uang 5.000, kalau Anda kasih 100.000, kira-kira balasan Allah banyak kan? Banyak? Kalau Anda punya 100.000 yang lecek sama 100.000 yang masih kinclong, masih baru tuh, Anda kasih yang 100.000 yang masih baru, kira-kira Allah lebih senang nggak dengan itu? Pasti ada. Yang lebih senang lagi kalau apa? Kalau Anda habiskan semua isi dompet Anda. Pulangnya pakai apa? Tinggal ambil handphone, minta jemput, atau pakai aplikasi sekarang ada apa? Ojek sama macam, gampang kan? Tinggal minta jemput. Tapi yang jadi masalah adalah sudahkah kita melepaskan keterikatan kita terhadap dunia? Kalau Anda atau mungkin kita masukin uang 2.000 kan gampang banget tuh. Dan kalau 2.000 gak usah tutup-tutup lah. 2.000 supaya ikhlas. Ada lunas baru. Ya. Masukin 2.000 kasih. Kalau masukin 100, maka 1 juta, ya oke lah tutup lah. 2.000 mintanya rezeki, jodoh, harta, segala macam itu. Biaya operasional malaikat itu mahal kan sekarang. Lonceng gitu. Kenapa nggak ngasih yang gede? Kenapa? Karena ada satu penyakit di kolbunya, namanya apa? Al-bakhil. Pelit. Apalagi kalau udah pelit, penyakit ya itu. Penyakit. Maka sama istri Pak, kalau Anda mau ngasih sama istri, kasih yang terbaik untuk mereka. Beli baju yang terbaik. Istri juga sama, kalau masakin yang terbaik buat suami. Beli pelayanan terbaik. Minta beli sama dia tank top, baju-baju seksi gitu kan, pakai di rumah. Biar pandangan suami dapat ke Anda daripada ke wanita lain. Serius. Beli minyak wangi, lagi mau berhubungan suami istri, pakai minyak wangi, bersihkan gigi dulu, jangan lecak-lecak itu berhubungan suami istri, nggak ada hasrat. Hadapnya begitu, Islam itu mengatur itu semua. Ya, seperti itu. Nah, haram cegah kolbu. Jadi kolbu itu obatnya apa? Bagaimana kita menata kolbu kita dan bagaimana kita bisa mengaplikasikan apa-apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran atau mungkin dicontoh oleh Nabi dalam kehidupan kita sekali. Jadi ternyata kembali ke air dasar tadi itu. Jadi kalau tadi kita membahas tentang air, kata Allah apa? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kata Allah. Dan kami dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Dan arsy-Nya Allah itu ada di atas air. Bentuknya kayak apa kita nggak tahu dan nggak usah tanya. Tapi intinya apa? Medianya adalah air. Jadi kalau sekarang saya tanya barusan, Anda pengen sehat? Pengen? Jawab mas. Pengen nggak? Sehat terus menerus? Bahkan bumi tidak akan memakan jasad Anda, mau? Caranya gimana? Hafalkan Quran. Betul? Karena Quran itu terus sekalian dia punya coding yang bisa menghentikan pertumbuhan bakteri dalam badan kita. Itu dahsyatnya Quran. Asal apa? Ditadaburi dia, dinikmati dia. Gak bisa cuma sekedar dihafal doang. Dinikmati dia. Kalau Anda lihat beberapa kori mungkin para pembaca baca Quran yang para kalian mereka ketika membaca itu kayak lagi bersenandung gitu. Itu nikmatnya. Maka sering banget saya sampaikan, saya nggak habis pikir ada orang bisa menangis dengan lagu, dengan instrumen, tapi kenapa ketika surat At-Takwir dibacakan tak satu pun air mata menetes? Musibah. Sayang banget. Maka Umar pernah berpesan, apa? Dia pesan gini, ketika kau baca Quran maka menangis, dan kalau kau tak mampu menangis maka paksakan dirimu untuk menangis. Betul. Dan ini kemarin saya sempat diskusi dengan seorang teman sahabat saya juga yang masya Allah lagi ngambil program doktor. Dulu tesnya apa? Kenapa manusia di surga tidak mati-mati? Kenapa manusia di surga tidak mati? Dan memang ada hadisnya. Nabi bilang apa? Di depan para penghuni surga Allah menyembelih kematian. Dan ternyata itu juga kita bisa rasakan kenikmatan itu dengan cara apa? Dengan cara
menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari tubuh kita. Ini cara apa? Menghafalkannya, mengartikannya, memahaminya, mentadaburinya, dan mengaplikasikannya. Kalau belum mampu, apa yang harus Anda kerjakan? Bangun malam, karena coding-coding tadi diberikan Allah waktu malam. Caranya gimana? Pakai media. Namanya apa? Air. Jadi malam itu bangun, ya, ambil air, ada sholat tahajud, sholat malam, segala macam, pasrahkan diri sama Allah. Kalau ada baca Quran, di depan Al-Quran tadi, Anda letakkan air dan niatkan sama Allah, ya Allah, semoga dengan wasilah air ini, dan paling baik air Zam-Zam, semoga air ini bisa menjadi wasilah dan bisa menghentikan misalnya ada tumor apa dalam tubuh kita. Kata kuncinya apa? Harus yakin. Harus yakin. Kenapa orang-orang soleh zaman dulu mereka begitu luar biasanya? Bahkan dibukain oleh Jauziyah, ketika ada demam yang dikerjakan apa? Dia tidak cari tabib, dia tidak cari herbal, yang dikerjakan apa? Dia baca Al-Fatihah lalu diusapkan ke semua bagian tubuhnya dan seketika demamnya turun. Kenapa bisa? Karena mereka punya tingkat keyakinan yang jauh, yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka jarang makan, banyak puasa, tidak banyak bicara. Jadi sekarang kalau umat ini menjadi umat yang kuat terus sekalian, salah satu caranya itu. Kalau mungkin ya anak kita tidak diterima di fakultas atau mungkin di sekolah favorit, universitas favorit, lalu kita sedih, jangan sedih karena itu. Sedihnya kita itu apa? Kalau ada dalam kehidupan kita, sholat sunnah fajar kita terlewat, itu sedih kita. Kalau ada dalam kehidupan kita, kita ada satu malam dalam kehidupan kita yang kita lupa tahajud, gak sempat tahajud, itu kita sedih. Hati itu hanya boleh sedih dalam urusan yang berhubungan dengan akhirat, hanya itu. Sebab kalau ada sesuatu yang mental di dalam urusan dunia, maka dia akan jadi beban. Maka nanti loh sekalian, kalau Anda sudah mengerti dan sudah mulai memahami apa yang saya sampaikan ini, satu piring makanan sehat dan paling sehat dan paling lezat katakanlah satu piring itu, dan ada satu piring lagi yang isinya sabar, syukur, ikhlas, tawadu, pemaaf, kasih sayang, jauh lebih Anda cintai dan jauh lebih Anda butuhkan piring yang isinya sabar, syukur, ikhlas, segala macam dari piringnya ini. Kita nggak butuh banyak makan, dan kita nggak butuh banyak makan, karena umat Islam itu kata Nabi SAW, satu makanan yang dimakan cukup untuk 7 usus kata Nabi. Ada berkah dalam makanan, ya. Dan makanan zaman sekarang menjadi fitnah luar biasa. Belum cerita halal haramnya, belum cerita lagi toyibnya. Banyak makanan, ada yang halal, banyak makanan yang halal banyak nggak? Banyak. Yang nggak toyib banyak nggak? Lebih banyak lagi. Dan kalau dia halal belum tentu toyib. Belum tentu. Kalau bagi saya pemahaman toyib itu adalah apa? Dia memberikan efek baik ke badan dan dimakan dalam jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang nggak masalah. Ya, maka sering saya sampaikan bagi Anda yang maaf saat ini mungkin banyak atau mungkin setiap harinya penuh dengan obat-obatan kimia. Saya tidak anti obat kimia, tapi coba kembalilah kepada Allah, tanyalah sama Allah, kira-kira obat penyakitku ini apa? Karena mungkin dulu waktu sakit dia lupa ada Tuhan yang berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, yang Tuhan tersebut berfirman, fa iza maritu fa huwa yashfi. Sehingga apa? Yang dia cari dokter, yang dia cari herbalis, yang dia cari rumah sakit, yang cari klinik, dia lupa ada Tuhan yang dengan kuasanya, kalau Tuhan tadi berkehendak, maka air yang dibacakan Al-Quran pun bisa menjadi obat bagi badannya. Ya kan? Allah menjadi nomor kesekian. Ya, maka sering saya sampaikan, kalau syariat kita ini barusan kita kerjakan dengan baik dan benar, maka harusnya umat Islam menjadi umat yang paling sehat. Bayangkan, 30 hari selama Ramadan kita disuruh puasa, tapi sayangnya sibuk dengan makan apa, buka apa, sahur apa, tapi satu juz Quran tak dibaca. Lewat 30 hari Ramadan, datang 6 hari Syawal, nggak dimanfaatkan juga. Lewat 6 hari Syawal, datang lagi Senin Kamis. Lewat 6 hari Kamis, Senin Kamis, datang di ayat lebih dan puasa-puasa sunnah yang subhanallah. Ada SOP-nya semua. Dan puncaknya apa? Rukun Islam yang paling tinggi apa? Yang paling ujung apa? Haji. Haji itu ibadah apa? Fisik nomor 2-nya, tapi rafasa wala fusuk. Kata Allah Al-Quran, waktu haji jangan rafas, jangan fusuk, wala jidal bil hajj. Jangan rafas, jangan ngomong yang jelek, jangan ngomong yang saru, jangan ngomong yang kotor, jangan berdebat. Itu ibadah apa? Ibadah hati. Artinya apa? Kalau diambil kesimpulan dari ayat atau hadis Nabi kita SAW tadi, bahwa sebenarnya penyakit fisik itu mulainya dari bermasalahnya kolbu. Di situ urutannya. Dan kolbu itu kalau Anda tanya, maaf tadi makan nasi goreng, Anda sudah tahu nggak sehat? Kan gitu. Masih dimakan. Penyakit nggak? Penyakit. Karena penyakit apa? Penyakit mengutamakan syahwat. Sudah ngerti nggak sehat? Masih dimakan. Zolim apa bahasa saya gitu. Sudah ngerti nggak boleh? Masih dikerjakan? Ya apalagi kata lebih tepat pada zolim. Nah
akan menyesallah diri kita dengan begitu banyaknya peluang-peluang ibadah yang tertinggal gara-gara banyak dari kita yang zolim dengan badannya. Dulu dia bisa berdiri ketika sholat, tapi ketika dia makan berlebihan, dia makan yang asam-asam, masih berlebihan. Saya bukan larang makan nasinya, bukan larang makan karbohidrat, bukan, tapi nasi putih yang saya larang. Karbohidrat tetap Anda makan, kita butuh karbohidrat. Kemudian minyak berlebihan, gula berlebihan, terus sekalian. Akhirnya apa? Dulunya dia bisa sholat berdiri, sekarang nggak bisa lagi. Akhirnya sholatnya duduk. Pahalanya sholat duduk, setengah pahala sholat berdiri. Akhirnya masih juga kayak begitu, nggak berubah juga pola makan, pola pikir. Akhirnya apa? Dia nggak bisa sholat lagi berdiri dan sholatnya berbalik, setengah pahalanya sholat duduk. Ibadah itu butuh fisik, gitu. Ibadah itu butuh. Maka Allah sampaikan dalam Quran apa? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu. Nah, tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku, untuk mengibadahi Allah. Untuk menyembah Allah itu butuh tenaga, butuh fisik yang kuat. Dan Allah ciptakan toolsnya di tempat itu, terus sekalian. Tapi tools itu tidak banyak dimanfaatkan oleh manusia-manusia yang ada di situ. Sehingga mereka lebih mengutamakan hawa nafsu dalam urusan makan sekalipun. Ya kan? Mie instan sekarang sehat nggak? Kenapa dimakan? Enak kan? Sekali-sekali boleh. Gorengan sehat kan? Susah dijawab. Saya jadi cara makan gorengan mau. Insya Allah nih kalau ada kerjaan, Anda tetap bisa makan gorengan dengan baik. Nanti Anda beli gorengan, bakwan apa gitu kan? Pokoknya minyaknya paling banyak lah. Ya, paling keren lah gorengan. Lalu Anda ambil cocolannya, buah kacang. Gorengan tadi potong-potong di bentuk-bentuk kotak gitu kan. Lalu Anda ambil sumpit atau kalbu, lalu nanti gorengan tadi Anda masukin ke buah kacang. Udah kebayang? Nah, sebelum Anda makan, Anda hirup dulu wangi. Waktu ada sensasi pengen makan, letakkan ini langsung minum. Ulang terus menerus, nanti sinyal kenyang akan diberikan oleh air putih dari insya Allah. Aman. Mubas gitu. Gak apa-apa, nanti abang-abang gorengan berubah jualan, nanti kata orang aja. Ketika kita sudah mulai mengurangi makan gorengan, oh ini peluang bisnis, dia bilang. Dia jual apa? Buah. Jual impus water. Jangan sok-sok jadi malaikat mengatur rezeki lah. Nanti kalau dokter ngomongin gorengan, semua orang gak makan gorengan, nanti abang gorengan gimana? Tenang. Tidak akan dicabut nyawa seorang hamba hingga dicukupkan rezekinya. Paham ya tidak itu dulu? Jangan khawatir. Dia ngerti dan Allah kasih akal kan. Ketika banyak orang nggak makan lagi, yang banyak orang sudah makan yang nggak sehat-sehat lagi, apa yang terjadi? Peluang. Simple. Gitu. Jadi jangan ribet kalau seperti itu. Tenang aja. Ya. Ini abang gorengan lagi hujan-hujan lagi begini, misalkan dia nggak jual buah, dia jual ubi kukus, singkong rebus, kan itu kan bisa dijual. Makan pakai cabai, buah cabai, jauh lebih sehat. Betul kan? Semoga yang jualnya depan ya. Halal, oh iya. Nah sekarang terus sekalian kembali tadi. Jadi tadi saya sempat ceritakan tentang air, ya. Konsep tadi bisa Bapak Ibu pakai setiap hari. Ya maka mulai sekarang caranya adalah Anda minta sama Allah, ya Allah mudahkan saya untuk menjadi penghafal Quran. Supaya apa? Bakteri itu ketika dibacakan Quran dia tidak bisa, dia diam gitu kan. Belajarkan Quran. Apa saya ngomong ini ada dasarnya? Ada. Kalau Bapak Ibu mau lihat nanti di penelitian ya, tahun 2014 ada seorang yang saya nggak tahu di ilmuwan Jerman atau apa saya lupa, tapi namanya Higgs boson. Higgs boson ini melakukan penelitian dan sebelumnya ada penelitian yang lain yang itu mereka menembakkan proton, dua proton ditembakkan gitu ya, ditembakkan proton tadi dan muncullah partikel yang hanya bertahan selama 16 menit. Tapi ketika ada dua orang profesor yang beragama Islam membacakan ayat-ayat Al-Quran ke partikel tadi, ternyata partikel tadi bisa bertahan lebih lama. Codingnya kita itu ada pada Al-Quran. Sehingga nanti apa? Medianya air, bacakan Al-Quran kepada air, dan perintahkan kepada air tadi dengan izin Tuhan untuk misalkan ada kanker, ada tumor, ada apa, air tadi akan menghentikan proses dia. Ini disebut dengan gas partikel. Tapi itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang Islam. Ya bisa. Maka bahasa kan masyhida annahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalau jannah, kata Nabi SAW bahwa kalau orang itu bersaksi bersyahadat tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah utusan Allah, maka pasti masuk surga meskipun dia melakukan dosa seumur dunia, asal jangan syirik aja, asal jangan menyekutukan Allah sih. Itu pesannya. Ya maka gunakan Al-Quran sebagai media dan apa mungkin cara penyembuhan yang paling baik.
Kapan itu? Lama-lama. Ya. Kalau Babi mau baca nanti bisa dilihat di YouTube tuh, artikel Tuhan namanya. Jadi ternyata bakteri itu bisa di stop pertumbuhannya dengan keimanan seseorang. Itu saya katakan iman is your immunity, immunity is your iman. Orang yang beriman itu kalau dia betul-betul menjaga imannya, besar kemungkinan di luar takdir Allah ya, dia jarang sakit. Kecuali memang penyakit-penyakit sifatnya endemik gitu kan. Misalkan tiba-tiba ada wabah kolera, wabah demam itu yang cerita, itu takdir Allah. Lihat di zaman Nabi, apakah kurang makanan mereka saat itu? Ada banyak makanan. Tapi zaman dulu tidak banyak penyakit seperti sekarang, yaitu penyakit degeneratif. Degeneratif contohnya apa? Stroke, darah tinggi, kencing manis kan ada. Degeneratif gara-gara apa? 80% degeneratif driver ya dipicu oleh bad lifestyle atau bad diet. Falyanzur al-insana ila ta'amih, kata Allah kan. Perhatikan apa yang dimakan. Tempe sehat. Tapi jangan digoreng. Kalau digoreng rusak dia sebagian besar proteinnya.